Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar di pembelajaran dasar-dasar layanan keperawatan. Melihat video ini, semoga kalian nanti akan bisa mempelajari atau memahami tentang anatomi sistem muskuloskeletal. Anatomi sistem muskuloskeletal menjadi bagian dari pembelajaran dasar-dasar layanan keperawatan pada elemen 3 fase E di kelas 10 ini ya. Di anatomi sistem muskuloskeletal mungkin kalian waktu di kelas 8 atau SMP kalian sudah pernah belajar yang namanya tentang otot dan rangka atau tulang ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari lebih lanjut apa itu anatomi, apa itu fisiologi dari sistem muskuloskeletal. Anatomi berarti nanti kita akan mempelajari bagian-bagian dari sistem muskuloskeletal, apa aja yang menjadi bagiannya, kemudian fisiologi bagaimana fungsi dari sistem muskuloskeletal, bagian dari organ-organ sistem tersebut. Sistem muskuloskeletal itu terdiri dari otot, rangka, sendi, kemudian ada tendon, ligamen, fasial, dan bursai ya. Yang pertama kita akan mempelajari yang namanya sistem otot, yang mana sistem otot ada sistem yang terdiri dari otot, fasial, dan tendon. 50% atau 43% dari berat badan kita itu terbentuk atau diperoleh dari otot. Otot itu dalam bekerja itu bisa berlangsung dengan rangsangan kimiawi, listrik maupun mekanik. Contohnya saat kita kesetrum akan ada rangsangan listrik, otot akan bergerak untuk menjauh ya. Mekanik untuk mengangkat sesuatu dari proses gerakan dari otot itu dapat memindahkan sesuatu ya. Nah, kemudian otot itu sepertiganya merupakan protein tubuh dan setengahnya merupakan tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Dalam tubuh proses sistem otot itu merupakan proses vital, yaitu seperti kontraksi otot, pembuluh darah, pernapasan, peristaltik itu dikerjakan oleh si otot ini. Otot itu terbagi menjadi dua ya, ada otot rangka aksial yang mana dia penting untuk pada proses pernapasan, kemudian proses bicara, kemudian memberikan ekspresi wajah serta postur serta dalam kemampuan dalam mengunyah. Otot rangka aksial itu meliputi ada otot wajah, otot lidah dan leher, kemudian ada otot mengunyah yang mana dari kerja dari otot-otot tersebut mampu dalam hal mengolah makanan pada mulut kita sehingga dapat mencerna makanan ya. Kemudian ada otot columna vertebralis yang berada di sepanjang tulang belakang sehingga memberikan postur pada tubuh kita ya. Kemudian pembagian yang kedua, otot rangka apendikular, itu meliputi ada otot bahu di sana, kemudian ada otot rangka abdomina pelvic atau otot rongga perut dan panggul ya. Kemudian ada otot ekstremitas atas dan bawah. Otot ekstremitas atas itu didasarkan tulang yang mereka gerakkan ya. Yang menggerakkan otot dari lengan dan tangan kita. Kemudian otot yang menggerakkan lengan itu ada yang rangka aksial dan otot yang berawal dari skapula ya. Kemudian kita lanjut pada sistem skeletal atau tulang. Jadi tulang orang dewasa itu terbentuk dari 206 buah tulang yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu aksial skeletal maupun apendikular skeletal ya. Kalau aksial skeletal itu dia menyusun tulang dari mulai tulang kepala, kemudian tulang belakang, pinggul dan kerangka dada. Kemudian kalau apendikular adalah menyusun dari tulang ekstremitas atas dan tulang ekstremitas bawah. Kemudian rangka aksial itu terletak di sepanjang garis tengah atau sumbu tubuh yang jumlahnya terdiri dari 80 tulang
ya. Tulangnya meliputi tadi tulang wajah, tulang kepala, ada tulang belakang, tulang hyoid, tulang iga dan sternum ya. Kalau tulang apendikular itu berhubungan dengan anggota gerak atau appendix yang terdiri dari 126 tulang jumlahnya. Ya, tulang rangka apendikular meliputi ada klavikula, ada tulang pelvik, ada skapula, ada humerus, ada radius, ada ulnar, ada karpal, ada metakarpal, kemudian phalange atau tulang jari tangan, kemudian ada femur pada ekstremitas bawah, ada patella, fibula, tibia, tarsal, metatarsal, dan phalange pada jari-jari kaki ya. Nah, kemudian juga ada pembagian tulang berdasarkan dari bentuknya ya. Ada tulang panjang, biasanya contohnya adalah pada tulang humerus ya. Kemudian atau tulang lengan atas ya, kemudian ada radius tulang lengan bawah, tulang tangan bawah ya, lengan bawah, kemudian ada femur, tulang paha, dan tulang tibia. Dan penggolongan yang lain adalah tulang pendek, itu dicontohkan pada tulang karpal dan tarsal ya. Pada pergelangan tangan, kemudian ada tulang pipih, yaitu contohnya ada skapula, iga, dan tengkorak, yaitu ada tulang tengkorak kita itu adalah tulang pipih. Kemudian ada juga tulang irregular, tulang yang tidak beraturan seperti tulang belakang dan mandibula ya. Kemudian ada pembagian tulang lagi menjadi sesamoid yang bukan tulang kecil yang berkembang dalam tendon seperti patella, itu pada lutut ya. Kita bahas satu persatu. Tulang tengkorak tadi terdiri dua bagian, ada 8 tulang kranium dan 14 tulang wajah. Ya, penyusun wajah. Kemudian kalau rangka dada itu terdiri dari sternum atau tulang dada 1 buah, kemudian ada iga atau costai yang sebanyak 12 pasang kanan dan kiri, kemudian ada columna vertebralis 12 ruas ya. Iga-iga itu yang kemudian ada tulang rawan dan ada tulang keras ya. Jadi penyusun dari si iga. Nah, tulang belakang atau vertebra itu ada 7 vertebra cervicalis pada bagian atas, kemudian dilanjut 12 vertebra thoracalis, kemudian 5 vertebra lumbalis, kemudian 5 vertebra sacralis dan 4 vertebra coccygeus. Tulang panggul untuk penyusun panggul pelvik, ada tulang sakrum gabungan dari 5 vertebra sacralis tadi, kemudian ada tulang coccygeus gabungan 3 vertebra coccygeus, sama tulang costae, ada tulang ilium, tulang usus, kemudian tulang pubis atau tulang kemaluan, dan sama ischium atau tulang duduk. Itu adalah penyusun dari panggul ya, tulang penyusun panggul. Nah, lanjut pada apendikular skeletal atau tulang apendikular, itu pada tulang ekstremitas atas, ada tulang gelang bahu terdiri dari skapula kanan dan kiri 2 buah jumlahnya jadinya, kemudian klavikula 2 buah juga kanan dan kiri, kemudian ada humerus kanan dan kiri 2 buah, lengan bawah ada radius 2 buah, ulnar 2 buah. Kemudian pada tangan atau telapak tangan ada 8 pasang tulang karpal, 5 pasang tulang metakarpal, 14 pasang tulang phalange. Kemudian dilanjut tulang ekstremitas bawah, tulang pangkal terdiri dari tulang pangkal paha, humerus ya. Bukan tulang pangkal paha atau pada panggul, kemudian femur ada 2 buah, patella 2 buah, tungkai bawah ada tibia dan fibula, kemudian tulang kaki, karpal, metakarpal, dan phalange. Kalau dari fisiologi sistem tulang, itu tulang memiliki fungsi secara umum, yaitu sebagai formasi rangka, jadi menentukan bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Ya, jadi bentuk tulang itu akan menentukan bentuk tubuh dari seseorang ya. Kemudian tulang dia merupakan perlekatan dari otot, karena tulang adalah alat gerak pasif yang mana digerakkan oleh si otot sebagai alat gerak aktifnya. Jadi mereka saling menyokong, dan otot itu akan melekat pada tulang. Kemudian juga sebagai pengungkit ya ketika berkontraksi. Kemudian merupakan pembentuk sendi atau sebagai pergerakan
Kemudian berat badan juga disokong oleh tulang kita. Kemudian juga sebagai proteksi atau perlindungan, dia melindungi ada rongga atau pelindung terhadap organ-organ dalam, ya. Kemudian juga sebagai fungsi imunologi, ya, karena sel imun dibentuk di tulang, ya. Kemudian juga sebagai hemoptisis atau hematoisis sebagai pembentuk sel darah merah red marrow. Nah, itu kemudian di mana dibentuknya di tulang, ya, sehingga kita memiliki sel darah merah terus-menerus yang dibuat, ya. Kemudian sebagai penyimpan mineral, kalsium dan fosfor. Garam-garam mineral itu seperti kalsium itu semua tersimpan di tulang kita. Kemudian kalau secara khususnya tulang itu ada sinus-sinus paranasalis yang menimbulkan nada pada suara, sehingga setiap orang memiliki nada suara yang berbeda karena bentuk sinus-sinus paranasalis yang dibentuk oleh si tulang tadi. Email gigi atau tulang gigi itu berfungsi memotong dan menggigit dan menggilas, itulah fungsi khusus dari gigi atau tulang gigi. Kemudian ada tulang daun telinga. Nah, telinga kita ada tulang rawan yang berfungsi mengkonduksikan gelombang suara sehingga kita dapat atau mampu mendengarkan suara yang kita diterima, ya. Kemudian ada panggul wanita, itu tulang-tulangnya itu memudahkan proses persalinan dalam hal pengeluaran bayi, ya. Otot-otot tadi bekerja dibantu dengan kerja dari si sendi, ya. Sendi atau artikulasio itu merupakan titik kontak antara dua tulang yang menahan kedua tulang menjadi satu atau pertemuan antara dua atau lebih tulang rangka dalam pergerakan, ya. Dengan adanya sendi itu memungkinkan fleksibilitas dan pergerakan, ya. Sendi itu terbagi menjadi 3 kalau berdasarkan sifat geraknya. Ada sendi mati atau sinatrosis, kemudian ada sendi kaku atau sendi amfiatrosis, sama sendi gerak atau diatrosis, ya. Kemudian kalau berdasarkan gerakannya, sendi terbagi menjadi sendi geser, ada sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi engsel, ya. Yang mana sendi peluru itu terletak di bahu dan pinggul. Dia memungkinkan fleksi, ekstensi, adduksi, dan abduksi pergerakan, ya. Fleksi itu meluruskan, ekstensi itu melipat, kemudian adduksi mendekat, kemudian abduksi menjauh, ya. Dia bekerjanya sifatnya berotasi di dalam kantongnya. Jadi ada bonggol yang masuk ke dalam kantung yang bergerak, ya. Contohnya adalah pada sendi bahu dan pinggul. Kemudian sendi engsel atau sendi engsel itu ada lutut dan siku, dia bergeraknya fleksi dan ekstensi, lurus dan menekuk, ya. Kemudian ada sendi putar, dia bagian bulat satu tulang pada sendi putar masuk ke dalam satu cekungan dari tulang lainnya, ya. Itu ada pada radius dan ulnar, ya. Kemudian ada sendi pelana, itu menyerupai sendi kondilus tapi mungkin kan gerakan lebih bebas, ya, pada ibu jari kaki yang merupakan contoh dari sendi pelana, ya. Kemudian ada sendi peluru atau memungkinkan fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, dan sirkumsisi. Ada sendi radiokarpal dan metakarpal, ya. Permasalahan pada sendi dan otot, kemudian pada tulang, itu biasanya kita lakukan pada pemahaman tentang sistem muskuloskeletal itu penting karena kita dapat menentukan dalam hal pemeriksaan tulang dan sendi. Kita biasanya kan dalam menempati pasien-pasien yang mengalami permasalahan baik itu kesimetrisan maupun kekuatan dalam hal pergerakan.
Nah, itu biasanya kita perlu mengkaji pada sistem muskuloskeletalnya sehingga dapat diketahui ketidaknormalannya. Kemudian juga pada pasien-pasien dengan mengalami kelumpuhan biasanya ada latihan range of motion yang bertujuan untuk melatih otot sendi dan tulangnya agar dapat berfungsi normal ya atau kembali ke fungsinya. Ibu rasa cukup demikian penyampaian dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada kesalahan dan permasalahan bisa ditanyakan di grup WA. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.